Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat limpahnya kita masih ada hingga saat ini. Salawat serta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan selalu kita bersalawat kita mendapat syafaat beliau nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raul Ikhlas. Saya dari program studi Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat tentang masa dinasti Utsmaniyah di Turki. Oke, langsung saja masuk kepada poin-poinnya. Yang pertama itu ada sejarah singkat berdirinya kerajaan Utsmani. Terus yang kedua ada peristiwa tentang penaklukan Konstantinopel. Terus yang ketiga ada kemajuan pada masa pemerintahan Turki Utsmani. Terus yang keempat ada kemunduran pada masa pemerintahan Turki Utsmani. Kita masuk saja poin pertama. Sudah siap? Oke. Yang pertama itu tentang sejarahnya. Dinasti Utsmani di Turki merupakan kerajaan Islam yang berkuasa cukup lama, hampir 7 abad lamanya. 1290 sampai dengan 1924 Masehi, dan merupakan kerajaan besar. Kerajaan Utsmani didirikan oleh Utsman, satu putra Ertuğrul bangsa Turki dan kabilah Oghuz yang mula-mula mendiami daerah Mongol dan daerah utara Cina. Dalam sekian lama kekuasaannya, sekitar 165 tahun berkuasa, tidak kurang dari 38 sultan. Sejarah kekuasaan mereka dibagi menjadi 5 periode. Kita masuk kepada kedua, yaitu tentang peristiwa penaklukan Konstantinopel. Penaklukan Konstantinopel terjadi pada tahun 1453 oleh Muhammad Al-Fatih, penguasa Kesultanan Utsmaniyah. Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Romawi Timur, merupakan kota yang sangat kuat dan terkenal karena pertahanan yang kuat serta posisinya yang strategis di antara Asia dan Eropa. Pengepungan Konstantinopel dimulai pada 6 April 1453 Masehi setelah Utsmaniyah berhasil memblokade seluruh akses laut dan darat ke kota. Pasukan Utsmaniyah yang dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih terdiri dari ribuan prajurit, termasuk infanteri dan artileri yang kuat. Selama pengepungan yang berlangsung selama hampir 2 bulan, pasukan Utsmaniyah melancarkan serangan yang keras melawan tembok-tembok pertahanan Konstantinopel. Pasukan Utsmaniyah menggunakan berbagai strategi dan alat perang termasuk meriam besar, mortir, dan mesin pengepung untuk melemahkan pertahanan kota. Pada tanggal 29 Mei 1453, setelah serangan terakhir yang hebat, pasukan Utsmaniyah berhasil merebut tembok pertahanan kota dan masuk ke dalam Konstantinopel. Pada saat memimpin, Muhammad Al-Fatih itu belum genap berumur 21 tahun, kawan-kawan. Itu usia yang sangat muda. Sudah dapat melakukan Konstantinopel yang bahkan dari dulu tidak bisa ditaklukkan. Motivasi beliau menaklukkan Konstantinopel itu berawal dari guru ngajinya yang mengimingi dengan hadis Nabi tentang penaklukan Konstantinopel. Mungkin kawan-kawan bisa cari sendiri lah hadisnya ya. Sedari kecil dia sudah memang mempelajari tentang penaklukan Konstantinopel dari ayahnya, dan beliau juga terkenal dengan kepintarannya yang memang dari kecil sudah dibina untuk berperang. Penaklukan Konstantinopel itu tidak lepas juga dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala, karena beliau tidak pernah meninggalkan solat wajib berjamaah, solat sunnah, dan qiyamul lail. Jadi pada intinya dari kesimpulan cerita ini, berarti usia muda itu kawan-kawan tidak menutup kemungkinan untuk kita membuat sejarah. Karena usia muda inilah kita harus berkarya untuk berguna bagi nusa dan bangsa kita, saudara. Kita langsung masuk saja ke kemajuan. Pada masa dinasti Turki mengalami kemajuan dalam berbagai bidang ekspansi atau keluasan agama Islam, dalam bidang kemiliteran dan pemerintahan, dalam segi budaya, sastra, dan arsitek bangunan, dalam bidang keagamaan, sedangkan dalam bidang ilmu pengetahuan tidak mengalami kemajuan yang berarti. Kita langsung saja ke kemunduran. Turki Utsmani mengalami masa kemunduran yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu wilayah kekuasaan yang sangat luas, heterogenitas penduduk. Sepeninggalan Sulaiman Al-Kanuni, kerajaan Utsmani diperintah oleh sultan-sultan yang lemah, baik dalam kepribadian terutama dalam kepemimpinannya.
karena mereka hidup pada zamannya sudah enak-enak kawan-kawan, sudah bergeliman harta, jadi kepemimpinannya menjadi lemah. Maraknya budaya pungli atau korupsi. Jadi korupsi ini sudah terjadi sejak dahulu kala kawan-kawan, bukan sekarang saja. Hanya pengulangan sejarah. Pemberontakan tentara Janisari, merosotnya ekonomi, dan terjadinya stagnasi dalam lapangan ilmu dan teknologi. Mungkin itu saja penjelasan singkat tentang saya. Apabila ada pengucapan yang keliru dan salah, mohon kawan-kawan maafkan. Kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan milik saya pribadi. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.